Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Jufri, NIM 22650-079. Saya akan mereview mata kuliah mikrokontroler oleh Bapak Erin Wijar. Yang pertama, pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Berikut adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler beserta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. 1. CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. 2. Memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Yang ketiga, port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. Yang keempat, port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. 5. Pengatur waktu dan penghitung. Pengatur waktu dan penghitung menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan perhitungan di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. 6. Analog to digital converter atau pengonversian analog digital. Konversi ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. 7. Digital to analog converter atau pengonversi digital ke analog. Nah, operasi ini pembalikan dari konversi ADC, di mana sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. 8. Kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interrupt atau internal dengan menggunakan instruksi interupsi selama pemrograman. Dan blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Sekarang kita akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan mikrokontroler
Yang pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Yang ketiga, penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Keempat, sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Kelima, mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan input-output tambahan. Dan yang terakhir, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler, yang pertama, mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Yang kedua, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Dan yang terakhir, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Mikrokontroler materi lanjutan. Hal-hal mengenai mikrokontroler. Yang pertama, arsitektur. Arsitektur memiliki ciri-ciri. Yang pertama, fondomen arsitektur. 2. Memiliki sebuah databus yang dipergunakan untuk fetch instruksi dan data. 3. Program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Yang keempat, Harvard arsitektur. Yang kelima, memiliki bus data dan instruksi yang terpisah. Dan yang terakhir, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. 2. Instruksi. Instruksi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, complete instruction set komputer. Yang kedua, memiliki lebih dari 80 instruksi. Yang ketiga, adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Yang keempat, reduce instruction set komputer. Yang kelima, menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CSC. Yang keempat, keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengonsumsi daya. Memori EEPROM. Ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Flash atau EEPROM ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau tulis lebih sering dibanding EEPROM. Baterai backup static RAM. Kapasitas yang besar untuk program dan data, sangat cepat dan tidak terdapat keterbatasan untuk baca dan tulis. Programming atau reprogramming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. OTP, One Time Programmable, adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input atau output. UART adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. USART merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibanding asinkron. SPI merupakan port komunikasi serial sinkron. SCI, Serial Communication Interface, merupakan Enhanced UART, Asynchronous Serial Port. I2C bus merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit berfungsi sebagai antarmuka jaringan multimaster multislave dengan deteksi tabrakan data. Analog to digital conversion adalah merubah besaran analog, biasanya tegangan, ke bilangan digital. Digital to analog converter adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Komparator ini bekerja seperti AC komparator biasanya, tetapi sinyal input atau outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Interupsi. Interupsi merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data di periferal tersebut. Macam-macam interupsi.
Yang pertama, maskable interrupts. Dengan maskable interrupts, kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interrupt. Keuntungan maskable interrupts ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis, sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Kemudian yang kedua, vectored interrupts. Pada saat terjadi interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Controller populer yang pertama 8051 merupakan memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB, memori bawah 4K, 8K, atau 16K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register. Juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. Yang kedua, 6805 Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi, data, input, output, dan timer terdapat pada satu daerah memori. 3. Pitch microchip merupakan mikrokontroler RISC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan, hanya memiliki sedikit instruksi. 4. Z8 Zilog memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan 3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register file. Mikrokontroler ini memiliki UART, timer, DMA, input-output, hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki sync, async, serta channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. Yang pertama, bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembler adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Yang kedua, compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Mikrokontroler keluarga 8051. Mikrokontroler 8051 merupakan keluarga mikrokontroler NCS 51. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah 2 timer atau counter, kemudian 4 port paralel input output terdiri dari port 0, port 1, port 2, port 3. Kemudian 5 sumber interrupt control logic, ada int 0, int 1, T0, T1, dan serial port. Timer pada mikrokontroler keluarga 8051 memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1 menghitung waktu antara 2 kejadian, 2 menghitung jumlah kejadian itu sendiri, dan yang terakhir membangkitkan baud rate untuk port serial. Demikian hasil review dari mata kuliah mikrokontroler oleh Bapak Eri Mucia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.